Coba. Iya. Atau bisa dipindahkan saya menjadi co-host mungkin, biar saya bisa merekam dan Ibu bisa lebih fokus. Bentar. Co-host. Oh, udah bisa tuh kayaknya karena ada Oh merah iya, ya di muka ya, tapi khawatirnya masih mau belum mati Ibu. gitu ya. Ibu nggak ada di sini ya, ibu tuh nggak ada di saya itunya apa nama Perti, nama ibu Pertinya nggak ada di dalam, nggak ada nama ibu Perti di dalam ini ya, mungkin dicoba di partisipan, Bu. partisipan. Mhm. Di partisipan sebelum chat, di paling bawah, Ya sudah saya lihat tapi lalu nggak. klik kanan. Oh iya. Hmm, tapi sepertinya ini sudah ada Pak Hairul Amri dengan Merekam Pak ya, kayak Marvelo bisa merekam mudah-mudahan ya. bisa, yang saya bisa juga mudah-mudahan. Oke, terima kasih Ibu Bagaimana Pak Perti. Marvelo? Oke, baiklah. Pak Marvelo bisa merekam untuk Ibu sendiri, Ibu Elia sendiri? Bisa dibantu? Saya coba ya. Kalau pakai HP kemungkinan bisa ya Pak, Bu, Sudah kayaknya. sudah ya Sudah, yang punya saya sudah bisa. sudah ya Biasanya Allah Nggak ya. ada jika bunyinya, dia menggunakan HP tidak bisa. nggak ada Saya tidak bunyi. pernah. Iya, baik. Oke, Baik, Bapak Marvelo, terima kasih. Silakan Ibu bisa dimulai, Ibu baik, Elia. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di pertemuan mata kuliah saya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Coba saya pengen tahu perasaannya Pak Bursamin. Perasaannya bagaimana? selalu semangat kalau bertemu dengan Ibu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Semangat karena sudah plong ya Pak ya. Selalu semangat kok ya. Selamat juga. Terima kasih. Ah, Baik, kita jumpa lagi di mata kuliah pendidikan parenting atau pendidikan pengasuhan anak. Pasti semuanya sudah pernah mendengar ya. Sudah pernah tahu yang di sini juga. Baik, sebelumnya saya juga sama tegang nih. Ingin ngajak dulu interaksi. Eh, Mungkin ada di dekat Bapak Ibu barang yang bisa ditunjukkan yang paling dekat apa ya? Kalau saya ini misalnya ambil barang, salah satu barang yang bisa dipegang, yang bisa ditunjukkan ke saya. Coba apa? handphone Bu. Handphone yang paling dekat sama Bapak ya? Oh Iya, begitu. Saya apa ya makanya ini? Saya nih Pensil, ada Bu. kelihatan. Kayak mana kelihatan nggak? Saya belum melihatnya nih. Pensil, Bu. Pensil, kelihatan oh Bu. nggak terlalu kelihatan ya. Handphone sama Pak Amin ya. Pak Bursamin Iya, panggilannya siapa Pak? Maaf. Pak Pur. Pak Bur ya dipanggilnya baik Pak Bur. Iya. Pak Yang. Pak Yang apa ya? Papa Eh, Vero, Barangnya apa? handphone juga. Handphone juga. Oke, sama Pak Khairul. Barangnya tadi pensil ya. Kalau Pak siapa tadi? Bu, Ibu Ike, apa barangnya Bu? Bisa ditunjukkan? Oh, pensil. Pulpen, Warna Bu. apa tuh Bu? Warna merah, Bu. Oh, merah ya. Di saya kelihatan pink ya. Oke, bagus sekali. Pak Kristanto panggilannya siapa ya? Maaf. Tanto Bu, Tanto. Pak Tanto. Oke, barangnya apa ya yang pengen tahu? Yang bisa ditunjukkan ke Tumbler, saya? tumbler, Nah, tumbler. sama ternyata. Saya juga dekat dengan tabler ya. Kita banyak minum ya karena ya Allah luar biasa kemarin sudah berada di luar lapangan sepertinya kita sudah observasi ya. Sudah mengerjakan banyak tugas luar biasa. Energi kita sudah tinggal beberapa lagi levelnya. Baik, eh, tapi tetap harus semangat ya. Semangat, Semangat Bu. semangat. Alhamdulillah. Nih, tema kita pada pertemuan ketujuh, sesuai dengan di RPS yang sudah disampaikan di awal, adalah tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Wah, peran ayah nih. Ini temanya menarik. Apakah menarik buat Bapak Ibu? Sangat menarik Bu. Insya Menarik Allah ya. sekali, Bu. Apakah Bapak Ya. sudah pernah jadi
berarti sudah ada yang sudah jadi bapak ya? Ada yang Udah jadi cucu, seorang udah ayah punya gitu ya? cucu, Pak. Wah, Pak Bur sudah cucu, alhamdulillah sudah tamat menjadi bapak, menjadi cucu juga. Tidak pernah tamat ya jadi bapak ini. Oke, insya Allah nih capaian yang akan kita capai pada pertemuan kita pagi ini adalah semua mahasiswa memahami konsep dasar pengasuhan dalam keluarga. Itu yang pertama. Kemudian mengidentifikasi peran dan tanggung jawab ayah dalam pengasuhan anak. Kemudian yang ketiganya, mahasiswa dapat menganalisis dampak keterlibatan ayah terhadap perkembangan anak. Nah, saya mau tanya, anaknya Pak Bur berapa ya? 2, Bu. 2 ya, sudah Ya. besar-besar. Satu sudah bujangan, yang satunya masih kelas 5 SD. Oh, jauh sekali ya jaraknya Pak ya. Iya. Gimana kedekatan Bapak dengan anak Bapak? Dekat Sangat dekat. Dekat dua-duanya ya. tapi tidak berani minta uang, Bu. Oke, terima kasih Pak Bur. Kalau siapa sih ini Bu Ike sudah punya anak Bu atau belum menikah? Saya maaf belum tahu Belum, nih. Bu. Saya baru 1 bulan menikah. Doakan. Wah, sedang Oh, pengantin asik-asiknya baru. ya. Alhamdulillah. Pengantin baru ya. Wah, masih ya ini ya. Bu Ike, pengalamannya belum ada mungkinnya nanti insya Allah tetap harus mempersiapkan sebagai ibu nanti ya tentunya. Tentu kita perlu ilmu yang lebih lagi ternyata tentang bagaimana nanti menghadapi anak-anak. Insya Allah nanti sudah punya rencana berapa nih Bu? Kalau Allah kasih. Rencananya sedikasihnya Allah. Oh gitu ya. Pas saya lucu juga dulu ya sebelum menikah dulu saya ingin cukup 2 pasang. Alhamdulillah Allah sudah kasih 2 pasang. Nah, boleh Ibu nanti bicarakan dengan suami. Pak kira-kira atau Pak Su kira-kira berapa ya kita nanti punya kalau Allah kasih itu boleh ya Bu. Itu kan harapan. Nah kita bicarakan dengan Pak suami kita tercinta agar ada saling komunikasi, saling memahami nanti harapannya ibu ternyata mau dibawa ke sini berapa anak, misalnya kalau bapak nanti kalau misalnya ada perbedaan bisa terjadi komunikasi yang positif dan baik, insya Allah ya Bu ya. Terima kasih Bu Ike. Saya ada yang belum saya sapa. Bentar, nggak bisa deh. Siapa ya di sini yang teman saya yang di sini? Apa yang masuk kelas di saya nih? Oh ini. Saya nggak bisa lihat teman-teman tuh berapa orang. Maaf. Oke, Pak Bur sudah, Pak Pak Yang sudah, Pak Anto ya, Bu Ike. Segitu ya teman kita yang masuk kelas hari ini ya. Oke, terima kasih. Sudah saya sapa semua kali ya. Baik, kita masuk kepada pentingnya pengasuhan atau peran ayah terhadap perkembangan anak. Ini dampaknya juga ada ya bisa kita pelajari. Kemudian, peran ayah dalam keluarga. Eh, Kira-kira kita sebagai ayah yang sudah jadi ayah, Pak siapa nih banyak ya sini ayah ya. Oh Pak Anto tadi anaknya belum saya tanya ada berapa ya? Maaf. Saya masih single Ibu. Wah, calon bapak ya. Insya Allah ilmunya tidak akan apa? Tidak akan tidak kedengeran. Iya. Nggak kedengeran. Oke, maaf Pak ya. Oke, peran ayah nanti sebagai suami nanti atau sebagai ayah nanti akan ada peran yang dibutuhkan di dalam ketahanan keluarga ya. Karena di dalam keluarga ini ada ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, di dalam keluarga ini peran ayah sangatlah dibutuhkan ternyata. Sebelumnya kita
Biasanya yang paling banyak berperan untuk mengasuh anak siapa ya? Nenek. Wah, nenek, anak nenek ya. Sama, Iya, saya juga nenek. dulu anak nenek. Wah, berarti nanti Iya, lebih dekat ke nenek anak-anak kita ya, Pak. betul. Oke, Pak Bur, berapa kali bertemu dengan anak-anak kalau dulu waktu masih kecil-kecil nih? Maksudnya Jarang, Bu. sering Paling-paling sering ketemu. paling-paling 2 3 semalam aja ketika malam mereka sudah tidur. Ketika pulang sudah tidur juga. Ketika sudah Ketika tidur, ketika berangkat masih mau, tidur ya. iya, itu Walah, kira-kira. nanti nggak kenal nih sama Pak Pur. Oke, terima kasih Pak Pur. Ya, Sebetulnya sama-sama, Bu. kita di dalam keluarga betul saat ini sangat dibutuhkan sosok seorang ayah ya. Kalaupun peran ayah ini seperti eh, kalau misalnya zaman Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad kan sudah tidak ada ya ayahnya, namun beliau ada yang menggantikan perannya. Jadi bukan hanya sosok ayah, kalaupun ayahnya ada di dekat anak, kalau perannya tidak dijalankan atau tidak berfungsi, itu tentu peran ayahnya akan loss juga bagi anak. Namun yang diharapkan adalah tentu peran ayah di sini adalah sebagai panutan dan contoh. Nah, tentu tidak ada yang tidak mau kan anak kita mencontoh yang selain kita. Ya, karena kita ternyata harus menjadi panutan bagi anak-anak kita. Kalau saya pernah bilang ke anak-anak perempuan saya bahwa idola yang kalian harus jadikan itu adalah ayah kalian. Kalau misalnya anak perempuan, kalau anak laki-laki, idola yang pertama itu harus ibunya, ya, untuk ketahanan keluarga kita. Baik, kenapa seberapa penting eh, peran ayah ini dalam mengasuh dan mendidik anak? Saya sampai jam 4. Baik. Dalam mengasuh dan mendidik anak ini ternyata sangat penting. Kalau di dalam Islam ini biasanya saya ambil ya eh, seorang laki-laki atau ayah ini, seorang bapak atau ayah di dalam keluarga adalah sebagai kowam. Kowam ini luas sekali ya. Nanti boleh Bapak Ibu cari apa itu kowam. Jadi di sini ayah bisa berperan sebagai pemecahan masalah. Maksudnya ketika anak berpikir mencari tahu, eh, dia akan mencontoh dan melihat bagaimana ayahnya memecahkan suatu masalah atau mengajarkannya. Kemudian ayah juga harus berperan sebagai teman bermain ternyata di sini. Jadi ternyata anak-anak kita ini eh, membutuhkan teman bermain. Jadi selama ini untuk anak usia dini ya, usia dini ini di eh, disebutkan usia dini dari umur usia 0 sampai baru lahir ya, 0 sampai 8 tahun. Nah, itu disebut usia dini. Kalau menurut ya di menurut para ahli di luar negeri. Kalau di Indonesia yang disebut dengan usia dini ini adalah umur 0 sampai 6 tahun. Kini naik lagi menjadi 7 tahun karena masuk sekolah dasar atau SD diwajibkan untuk umur 7 tahun. Nah, inilah yang dikatakan anak usia dini. Nah, anak usia dini ini ternyata membutuhkan teman bermain ketika mereka ada di dalam rumah atau di keluarganya. Nah, ayah ini sangat eh, diharapkan untuk bisa menemani anak-anak kita untuk bermain. Saya pengen tahu pengalaman Pak Khairul deh. Waktu anaknya umur berapa, Pak? Maaf. Ada yang 8 tahun, ada 8 tahun. yang 4 tahun, dan ada yang masih 5 bulan gitu. Wah, kebetulan nih. Berarti Bapak mempunyai usia anak dini, disebutnya usia anak dini. Eh, Pengalaman Bapak, apakah Bapak ada mengajak bermain? Ya, pasti Bu, ada. Mm-mm. Ada ya dengan apa tuh biasanya bermainnya? Mainnya itu pas pulang kerja, kemudian pagi-pagi gitu kan.
Pokoknya pas Heeh, setelah setiap interaksi gitu kan. heeh. Ada pulang kerja menyapa atau mengajak mereka bermain ya Pak. Iya, Bu. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi di sini eh, Bapak itu harus mengajak bermain ya. Oke, selamat Pak. Pak Khairul jangan sampai berhenti untuk mengajak mereka bermain ya Pak. Iya, Oke, Bu. terima kasih. Kemudian manfaat. Nah, nih manfaat ternyata eh, apakah keterlibatan ayah ini ada manfaatnya? Ternyata iya katanya. Kira-kira apa ya manfaatnya menurut Bu Ike? Ya, Bu, Iya, manfaat keterlibatan ayah ya, Bu. iya, Ya, eh, kalau dengan adanya ayah, jadi kita itu bisa dibimbing seperti itu, Bu. Lalu em, iya, dibimbing ya. Kalau Bu mengarahkan Ike kita dulu ke dekat dengan kebenaran. ayahnya. Maksudnya Dekat, Bu. dekat mana? Ke ayah atau ke ibu? Kalau saya lebih dekat ke ibu, Bu, karena dulu waktu kecil saya sudah punya adik. Jadi kalau adik saya ke ibu, kalau saya ke bapak gitu, Bu. Jadi dekatnya ke ibu atau ke ayah nih? Lebih dekat mana? Ke ayah. Ke ayah ya. Jadi adiknya yang ibu. Nah, ini ke ayah. Eh, Biasanya hasil penelitian pernah saya melakukan penelitian keterlibatan ayah ini dampak positifnya apa saja gitu. Kalau menurut Bu Ike tadi apa? Kalau dekat sama ayah apa yang dirasakan? Merasa aman, Bu. Gitu. Aman. Tapi harus Ah, disiplin gitu. betul. Ya. Apalagi Bu selain aman? Selain aman juga saya belajar tentang disiplin, Bu. Jadi Disiplin kalau banget. ayah saya Iya. pulang jam segini, malam tidak boleh Mm-mm. keluar, malam saya tidak boleh keluar. Jadi banyak Ah, sekali hal-hal yang bisa betul, saya bagus pelajari. sekali. Makasih Bu Ike. Nah, baik Bapak Ibu, ternyata tadi manfaatnya sangat banyak ya, terutama untuk anak-anak kita. Kalau ada peran atau keterlibatan seorang ayah dalam keluarganya atau untuk anaknya. Terutama kalau biasanya yang sudah berusia seperti Bu Ike ini kan sudah dewasa ya, karena dulu ada dampak atau hasil dari kedekatan dengan ayahnya, tentu perkembangan emosionalnya ini yang paling bagus, paling apa seimbang kalau di kita bilang. Kenapa? Karena ayah ini ternyata Bapak Ibu bisa menyeimbangkan perkembangan emosional anak. Contohnya ketika kalau hanya dekat saja dengan ibu, nanti seorang anak ini kurang seimbang atau kurang ter kurang tertutupi atau terimbangkan oleh emosionalnya dari seorang ayah karena ibu itu setiap hari bertemu setiap hari misalnya eh, lebih banyak menggunakan perasaan. Nah kalau seorang ayah ini biasanya logikanya lebih banyak dipakai. Nah inilah yang bisa membuat seorang anak emosionalnya bisa mengontrol, bisa dikontrol, bisa lebih percaya diri dan sebagainya. Karena kalau tidak dekat dengan ayah, seperti saya gitu ya, saya nih pernah minder ya sebetulnya, punya jadi punya karakternya seperti introvert. Tapi ya karena sudah mengambil jurusan seorang guru, hal itu kita apa bisa mungkin untuk di diseimbangkan dengan hal lain. Baik, eh, apa yang ini sudah tadi. Nah, katanya ini nih, menurut Bapak Ibu, kalau misalnya anak, kecerdasan anak itu kira-kira diturunkan dari siapa ya? Coba ini saya pengen tahu dari Pak Anto. Pak Anto, eh, di- kira-kira Ya kecerdasan, Ibu. iya, kira-kira kecerdasan yang anak miliki atau kecerdasan Bapak nih, Pak Anto, kecerdasan Bapak diturunkan dari ayah atau dari ibu Bapak, dari ibunya Pak Anto atau dari ayahnya? Kalau yang pernah saya baca sekilas ya Bu ya, Mm-mm. kebanyakan itu anak itu tuh kalau kecerdasan turun dari seorang ibu. Ya, Kemudian kalau sifat kebanyakan turun dari seorang ayah. Kalau nggak salah seperti itu Bu. ya, ada tidak salahnya, tapi ada betul. Betul Pak, terima kasih jawabannya.
Jadi kalau kecerdasan atau IQ katanya 80% dari seorang ibu. Namun kecerdasan yang lain seperti karena orang-orang yang cerdas itu belum tentu bisa mengungkapkan kecerdasannya gitu ya. Misalnya seseorang itu sangat cerdas, sangat pandai dalam menangkap segala hal, misalnya apa pelajaran dan segala halnya. Namun kalau tidak pandai mengungkapkannya atau mengelola emosi atau apa dukungan rasa percaya dirinya itu ternyata IQ ini tidak begitu banyak mendukung keperkembangan anak ya. Kemudian baik Bapak Ibu sepertinya kita harus mengerjakan tugas di pertemuan ini yaitu tadi sudah ya studi kasus nyata sudah kita nanti buat laporannya. Nah, ini ada contoh seorang ayah kalau hangat dengan anaknya tentu sangat diharapkan kepulangannya ya ketika pulang kantor atau bekerja. Kemudian ini salah satu contoh yang kurang bagusnya kalau misalnya seorang ayah yang tidak memperhatikan keluarganya atau anaknya tentu seorang anak tidak akan memilih ayahnya ya. Oke, kesimpulan yang kita peroleh pada pertemuan ini pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Keterlibatan ayah membawa banyak manfaat bagi anak dan keluarga. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran ayah tentu Bapak Ibu bisa menambahkan lagi. Baik, gitu. Terima kasih. Oke, saya tutup pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Elia untuk pengampilan peer teaching-nya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita persilahkan kepada instruktur kita Dr. Rosana Medriati untuk memberikan komentar dan saran untuk Ibu Ah, Elia. Silakan Ibu. terima kasih Bu Ferti. Beri aplausan dulu buat Ibu Elia. Bu Elia ini ngajarnya PAUD ya? Apa PGSD? Iya Bu, PG PAUD, jadi guru-guru PAUD yang Oh, diajar di dalam kelas. PG Jadi PAUD. biasanya ibu-ibu semua. Mohon maaf Bu, terlalu Ya, banyak oke. ngomongnya. Ini dari Ibu Guru PAUD. Memang kelihatan gimana ya cara pendekatan kepada orang guru-guru PAUD. Oke, Bapak Ibu, tadi kita udah lihat bagaimana cara Ibu Elia untuk mencoba masuk ke dalam kelas menghadapi calon-calon guru PAUD. Saya minta pendapat dari Pak Marcelo. Silakan Pak, atau siapa ya panggilan Pak Marcelo nih? Pak Yang? Pak Marvelo, Bu. Pak Marcelo. Ya, silakan Pak Marcelo. Oke, terima kasih Bu buat waktunya, Bu Elia, mantap ya Bu. Ini saya memang bukan dari bidang pendidikan, tapi saya bisa mengikutinya. Ibu menjelaskan dengan sangat sederhana dan interaktif sih Bu. Itu yang saya rasakan. Memang mungkin ini gaya-gaya ya kalau dosen-dosen di pendidikan itu penguasaan kelasnya itu bagus sih. Itu aja Bu. Oke. Makasih Pak Marcelo. Gimana kalau menurut Ibu Ike? Silakan Ibu Ike. Terima kasih Ibu Hmm. Hasana. Kalau menurut saya itu sudah klik sepertinya sudah lama mengajar ya Bu, jam terbangnya sudah tinggi gitu. Jadi enak aja menyampaikan materi gitu. Langsung kontekstual, ada materi langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Peran ayah sangat dekat. Mungkin kalau saran dari saya tadi di bagian kesimpulan itu jangan kita yang bacakan tapi minta ke rekan-rekan mahasiswa aja untuk Iya menyimpulkan betul Bu. Tadi pembelajaran kita. melihat waktu saya maaf ya Bu. Kadang-kadang waktu takut kelebihan. Oke, kita sepakat semua ya bahwa Ibu Elia sudah mencoba untuk memasukkan konsep-konsep. Ya kan orang pendidikan tentu udah banyak tahu latar belakang bagaimana cara proses pembelajaran. Kan sebenarnya menarik nih Bu. Ini pembelajaran Ibu, ini kan pembelajaran kontekstual. Coba gini, coba kalian lihat di lapangan. Kalau anaknya pintar, pasti ayahnya bilang, anak siapa dulu ayahnya.
Tapi kalau anaknya nakal, nah tuh anak kamu. Nah, anak kamu kalau nakal gitu. Ini ayah ini kan maunya ego ya, maunya tuh menang sendiri gitu. Nah, kita masuk dari situ. Jadi kita sebenarnya bisa mengangkat problem-problem di dalam kehidupan masyarakat. Sebab tadi kenapa tidak diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya? Kenapa tidak diberi kesempatan untuk dia bertanya? Karena ibu yang Iya, bertanya, betul. tapi Padahal ada di mahasiswanya slide-nya, Bu tidak ya. bisa bertanya. Mungkin di antara sekian itu ada mahasiswa yang tidak punya ayah, ya kan? Ibu, bagaimana dengan kami yang tidak punya ayah? Apa yang harus kami lakukan? Nah, jadi untuk eh, di dalam suatu proses pembelajaran, tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita itu mencoba membuat konflik kognitif di pikiran mahasiswa. Ketika suasana yang kita berikan itu tidak suasana yang ideal, dia tidak punya ibu, tidak punya ayah, tentu ada cara lain ya Bu yang bisa kita lakukan. Mungkin tadi ibu udah bagus interaksinya, tapi dari ibu. Nah, sekarang lupa ya bagaimana beri kesempatan dia yang bertanya. Situasi dan kondisinya tentu akan berbeda. Tetapi secara keseluruhan, saya setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ibu Elia sudah mencoba memasukkan konsep-konsep ini. Hanya tadi, di waktu kesimpulan, Ibu kan tadi mempunyai 4 tujuan. Kembalikan ke 4 tadi. Mampu nggak dia menjawab yang 4 itu? Coba Pak gitu, Pak Marcelo, coba jelaskan, diulang lagi, seberapa pentingnya. Jadi kita tahu bahwa orang yang mendengar punya kita tuh paham nggak? Gitu. Untuk melihat tingkat keefektifannya. Ya nggak apa-apa ya Bu, nanti di trail teaching akan lebih mantap lagi. Oke Insya Allah, Ibu, makasih, Bu. ya semangat terus ya. Makasih Ya, banyak, Bu, Prof. sama-sama. Kita kembali ke Ibu Verti. Silakan Ibu Verti. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rosana dan Ibu Elia untuk penampilannya. Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi. Tadi sudah saya kirim linknya di kolom chat. Bapak Ibu bisa periksa di sana. Baiklah, Baik. selanjutnya peserta selanjutnya adalah Ibu Ike Kurniati MPD dari Universitas Bengkulu. Ibu Ike, apakah sudah siap Ibu Ike? Sudah siap Ibu Perti, mohon bantuannya untuk Ya, record ketika saya melakukan peer teaching ya Bu. ya, I would love to. Saya mau Bu, tapi saya tidak bisa merecord Bu, karena hostnya ada di Ibu, eh, hostnya bukan saya lagi Bu. Siapa ya hostnya di sini? Ibu Elia ya? Mungkin bisa diletakkan saya menjadi host Bu? Bagaimana, Cak? Oh iya, iya, bentar. Enggak, ada nama Ibu di tempat partisipan saya. Eh, Di stop recordnya dulu punya Ibu Elia, baru mungkin bisa Oh iya, merecord bentar punya ya. saya, Oh jadi iya, kan iya. tidak gabung Stop ini. ya.